karena waktu kita terbatas, ya, karena kita mau lakukan peneguhannya berpasangan, ya. Jadi kita mulai kebaktian dulu, ya, supaya kita langsung siap kita memulainya. Sudah siap? Diikuti aja. Ikuti. Udah ya? Kita lagi di video loh. Baik. Ya, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita akan langsung memulai ibadah peneguhan pernikahan di tempat ini. Kita berdoa, kita menyiapkan hati kita. Kita naikkan pujian nomor 30. Silakan buka pujiannya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu bagi setiap kami, terutama pasangan yang telah Tuhan satukan bertahun-tahun yang lalu. Dan hari ini kami pun ingin mendapatkan berkat peneguhan kembali untuk pernikahan, biar ada sebuah komitmen kembali setelah melewati perjalanan batra keluarga bersama dengan pasangan kami. Kami rindu Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami, sebagaimana 2000 tahun yang lalu Engkau hadir di tempat di Kana, di pesta pernikahan. Tuhan berkati dalam kebaktian kami, terutama pasangan yang akan diteguhkan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu pujian lagi. Nomor 17, Kau yang terindah. Yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau.
cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidupku, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Ya Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Saudara, mari kita melihat satu bagian firman Tuhan. Yohanes pasal kedua, peristiwa perkawinan di Kana. Yohanes pasal kedua ayat 1 sampai ayat 11. Firman Tuhan berkata demikian, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan yang, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya, serta setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah mengatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu adalah Tuhan Yesus hadir di pesta perkawinan di tempat ini. Saudara, pesta perkawinan yang diadakan di keluarga di Kana ini, sudah ternyata mempelai ini tampaknya mempunyai kedekatan dengan hubungan dengan ibu Yesus, dan dikatakan ibu Yesus ada di situ. Namun murid-murid Yesus dan Yesus itu diundang, mendapatkan sebuah prioritas. Kalau ibunya sudah di situ dan Yesus diundang dan murid-muridnya juga hadir. Saudara, Yesus hadir di
pernikahan tersebut. Menunjukkan bahwa betapa Tuhan kita menghormati lembaga pernikahan, karena lembaga pernikahan itu ditetapkan oleh Allah, yang mengatakan bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Allah menetapkan pernikahan untuk menyatukan dua pribadi, laki-laki dan perempuan, dalam kehidupan keluarga yang kudus dan taat kepada Tuhan. Karena itu saudara, kesucian dan keagungan pernikahan yang telah diteguhkan saudara, meskipun hidup di tengah pergumulan, tetapi kita percaya bahwa Allah menyertai kita. Karena itu saudara, tengah pergumulan keluarga yang mengadakan pesta ini, Yesus melakukan sesuatu. Yesus melakukan mujizat. Yesus memerintah, istilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh, lalu dicedok kepada pemimpin pesta. Ternyata air itu telah diubah oleh Yesus menjadi anggur. Saudara, inilah mujizat yang pertama yang dicatat di Injil Yohanes yang dilakukan di pesta pernikahan di Kana. Saudara, dalam keluarga saya percaya bahwa ada banyak problem yang kita alami. Pernikahan bisa saja dimulai dengan sebuah pesta meriah, tapi tidak selalu menjamin berlangsungnya bahtera rumah tangga itu akan berjalan dengan mulus. Mungkin setelah hidup dalam rumah tangga, hidup bersama, ada pergumulan-pergumulan tertentu. Dan kita juga seringkali mendengar bahwa begitu banyak pernikahan yang berakhir dengan perpisahan, berakhir dengan perceraian. Saudara, bagi kita tentu ini adalah sebuah kesedihan. Terima kasih dalam Tuhan, Tuhan kita menghendaki supaya kita bisa hidup bersama dengan pasangannya sampai maut yang akan memisahkan kita. Tuhan tidak pernah menghendaki ada perceraian, dan Tuhan membenci perceraian, sekalipun itu tak terjadi di tengah-tengah kita. Saudara, Tuhan Yesus menegaskan bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudara, dalam pernikahan kita mengalami banyak pergumulan, tapi minimal mungkin ada beberapa aspek yang mungkin akan menjadi perhatian kita. Ada aspek keintiman spiritual, saudara. Berarti ada doa bersama, ada pelayan bersama, ada